Nah, bentuk ketakwaan kita dalam berinvestasi adalah melakukan analisis yang mendalam. Dalam hal berinvestasi, ya, dia berinvestasi berbasis syariah. Ini aspek muamalah, termasuk adalah bagaimana mengelola keuangan kita, bagaimana kita berinvestasi. Itu adalah masuk dalam aspek muamalah. Ada enggak di dalam Al-Quran bahwa kita itu dianjurkan untuk berinvestasi? Gitu ya. Nah, ternyata ada Bapak sekalian, ya. Ada di surat Al-Hasr ayat 18. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, ya, agar kita memperhatikan hari esok kita. Yang utama adalah memang, makanya di dalam Al-Quran biasanya hari esok itu dalam tanda kurung akhirat. Namun demikian, hari esok kita selama hidup di dunia itu juga harus kita perhatikan. Tidak boleh kita telantarkan. Untuk masa depan kita di dunia, apa yang sudah kita lakukan? Ayat ini memperhatikan hari esok, ya. Sebagian ahli tafsir kontemporer, ya, menafsirkan bahwa ini adalah anjuran bagi umat Islam untuk melakukan investasi. Yaitu apa? Yaitu untuk memperhatikan hari esoknya, untuk memperbaiki hari esoknya. Maka ayat ini secara tersirat anjuran bagi umat Islam untuk melakukan investasi. Instrumen saham adalah instrumen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena akadnya adalah akad sirkah. Sirkah itu adalah kerjasama. Antara siapa? Antara investor dengan emiten. Antara pihak yang punya kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Kan begitu ya? Kerjasama. Kita mendengar opini masyarakat bahwa saham itu haram. Kenapa? Karena tidak ada bentuknya. Tidak ada bentuk fisiknya, maka haram. Nah, ini terjawab dengan bentuk fisik saham. Ini saya print tahun 2014. Jadi ada saham itu, kalau kita mau print ada bentuk fisiknya. Tapi marketnya ada kalau kita mau cetak. Ya, ini sekali lagi ini menjadi jawaban atas keraguan-raguan sebagian masyarakat, sebagian calon investor, ya, yang ragu karena saham itu tidak ada fisiknya. Jadi ada, jawabannya ada fisiknya. Kenapa? Karena kita bisa, kalau kita beli saham kita bisa print fisiknya dan kita bawa pulang, ya. Oleh Imam Al-Ghazali, seorang imam besar di sepanjang sejarah Islam, ya, beliau menuliskan bahwa dalam suatu usaha modal itu harus lebih besar daripada utang. Nah, kalau utang ini 45, berarti modalnya kan 55. 55 dibandingkan 45, berarti 55 itu masih lebih besar daripada 45. Hasil ijtihad itu juga bisa menjadi sumber hukum dalam masalah kontemporer, ya. Ini kan masalah kontemporer, pasar modal kan kontemporer. Utang piutang dalam perusahaan kan kontemporer, dulu belum ada. Maka ini bisa dirujuk dari pendapat ulama. Pendapatan non halal tidak boleh lebih dari 10%. Artinya apa? Artinya kalau pendapatan non halalnya lebih dari 10% itu nggak wajar lagi. Kalau nggak wajar berarti itu haram. Gitu. Kalau diterjemahkan lebih lanjut lagi, ya, jadi produk yang menjadi portofolio seorang muslim adalah saham syariah. Di Indonesia hanya ada 5, Bapak sekalian. Hanya ada 5 emiten atau perusahaan yang sahamnya termasuk kategori saham syariah aktif. Apa saja?
kodenya ya, PNBS, Panin Dubai Syariah, BTPS, BRIS, JIMAS, dan bank. Maka Telkom tidak menjadi saham syariah aktif. Ya, tetapi setelah diteliti, setelah dicocokkan dengan kriteria saham syariah, ternyata Telkom bisa memenuhi. Maka Telkom menjadi saham syariah pasif, bukan saham syariah aktif. Demikian juga Unilever, Sido Muncul, Indofood, dan teman-teman yang lain. Ada sebagian masyarakat yang tidak mau berinvestasi karena alasan risiko. Investasi itu haram. Kenapa? Karena ada risiko. Benarkah risiko itu terlarang dalam syariat Islam? Gitu kan pertanyaannya kan. Ternyata risiko itu tidak dilarang dalam syariat Islam. Keberadaan risiko itu tidak dilarang dalam syariat Islam. Apa buktinya? Buktinya ada kaidah fikih al-kharaj bi al-ghaman, al-ghurmu bi al-ghurmi, yang artinya kira-kira jika seseorang ingin mendapatkan keuntungan, maka dia harus menanggung resiko yang muncul. Dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Itu. Jadi Islam sangat fair. Ya, ekonomi Islam sangat fair. Tidak boleh seseorang mendapatkan keuntungan ya tanpa ada risiko, justru dilarang. Kalau nggak ada risiko dapat untung itu justru dilarang. Jadi opini masyarakat yang mengatakan bahwa investasi itu haram karena ada risiko itu salah besar. Itu yang harus kita luruskan. Ya, itu risiko. Nah, keuntungan. Nah, keuntungan itu nggak boleh pasti ya. Apa dasar hukumnya ada di POJK ya. Ini POJK bahwa di reksadana ya, tapi di saham kan juga sama. Tidak boleh kita seorang sales menjadikan Pak investasi saham untungnya pasti 5% kan nggak boleh. Ya, keuntungan tidak boleh pasti. Satu, aturan positifnya ada di POJK. Yang kedua, kalau kita mau merujuk ke syariat Islam juga ada di surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Dalam konteks investasi bisa kita perluas, maka kalau ada tawaran investasi yang menjanjikan hasil itu satu, tidak sesuai dengan hukum positif. Yang kedua, tidak sesuai juga dengan hukum Islam sebenarnya. Ini. Tapi celakanya di masyarakat kita justru tawaran-tawaran investasi yang bersifat pasti ini justru yang laris manis gitu kan ininya kan. Ini PR lah buat kita semua ya, mengedukasi, menambah literasi kepada masyarakat kita bahwa ini tidak diperbolehkan. Nah, jika dipatok pasti, maka ini akan menjadi bagian dari riba. Ya, ini sesuai dengan fatwa MUI tahun 2004. Kan kalau dalam syariat Islam yang diharamkannya, yang jelas diharamkan dalam ayat Al-Quran adalah riba. Wa halawahul bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.